Oke, record sudah. Oke, tampil ya. Tampil Kak Bayu. Ada Kak, ada. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam. Selamat malam. Sampai jumpa di meet kita yang ke-12, modul 2.6. Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Sebelum memulai pembelajaran, Kak Eka, tolong bantu mimpin doa malam ini. Siapa? Doa malam ini dipimpin sama Kak Prengki. Ya, silakan Kak Pergi. Oke, siap Kak Eka. Baik kakak-kakak sekalian, marilah kita berdoa agar mendapatkan kelancaran dalam kegiatan kita malam ini. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Kak Eka dan Kak Brengki. Kita lanjut, di mana pertemuan maya kita hari ini tentang asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kesepakatan bersama mengingatkan kembali di awal, yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau menjawab, gangguan teknis hal yang wajar. Adapun agenda tujuan dari sesi kita kali ini adalah kakak-kakak peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Kemudian yang ketiga, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Nah, agendanya refleksi atau review hari ini hasil belajar mandiri modul. Ngelek Kak Andi. Hilang suaranya Kak. Mati lampu mungkin itu. Caknya iya mati lampu gelap kan. Main kan dulu kumis tuh. Lagi rame rumah. Lagi ada ponaan-ponaan.
Sorry kakak-kakak, keluar sinyal. Kita lanjut ya. Halo, dengar suaranya Kak Wahyu? Ada Kak, ada. Dengar, dengar. Kita lanjut ya. Agenda Siap, dengar kegiatan- Kak. agenda kita malam ini refleksi review, kemudian diskusi, kemudian presentasi, terakhir merefleksi dan pesan kunci. Nah, review pada pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran asesmen otentik dalam proses pembelajaran PJOK. Nah, pertanyaannya, pengalaman kakak-kakak selama mengajar PJOK ini, asesmen yang kakak gunakan asesmen apa kira-kira? Silakan. Boleh resen dulu sebelum menjawab. Oke, Kak Andi Setiawan, coba bantu. Robot. Halo, Kak Arif dengar? Atau Kak Arif juga nggak apa-apa? Dengar Kak. Asesmen Kak selama pengalaman proses pembelajaran menggunakan asesmen apa Kak? Kalau kami biasanya pakai tekniknya pakai non-tes Kak, praktek mengisi rubik penilaian di rating skill biasanya Kak. Jadi peserta didik kami cek berdasarkan gerakan yang mereka lakukan. Misalkan gerakan dalam permainan sepak bola atau permainan bola basket. Jadi gerakan-gerakan apa yang muncul, kemudian ada penilaian observasi biasanya kami pakai. Dalam rangka mereka melakukan permainan modifikasi biasanya kalau bolanya nggak banyak Kak. Jadi ketika mereka melakukan aktivitas, kami lihat nilai-nilai apa yang muncul, kemudian gerakan-gerakan, teknik-teknik apa yang mereka lakukan. Mungkin itu saja dari saya Kak. Terima kasih. Oke, asesmen atau penilaian selama ini kadang-kadang menjadi kebingungan kita sendiri. Maksudnya gini, kalau penilaian itu berdasarkan hasil, maka sesuai yang awal saya sampaikan, maka anak laki-lakilah nilai tertinggi PJOK kalau berbicara hasil. Ya. Tapi di sini penilaian yang pengalaman kita laksanakan itu biasanya sesuai dengan prosesnya, ketercapaian prosesnya, pelaksanaan dan keterlibatan peserta didik kita gitu kan. Nah, Kak Wahyu, asesmennya sebelum menjabat Kepsek menggunakan asesmen apa Kak Wahyu? Halo, dengar suara Kak Arif? Dengar Kak, dengar. Bagus suaranya, dengar. Kak Wahyu masih ada? Atau dibantu Kak Andi nggak apa-apa? Kak Adi atau Kak Eka, silakan. Kakak duluan. Ya kalau saya sering memakai itu asesmen sumatif Kak. Itu biasanya setelah pembelajaran saya pakai aplikasi Quizizz. Jadi seluruh peserta didik itu memakai kertas ajaib itu di barcode dengan beberapa soal yang saya berikan. Biasanya saya berikan itu 20 soal. Jadi yang sering saya lakukan itu memakai asesmen sumatif Kak. Terima kasih Kak. Oke. Asesmen penilaian diri pernah nggak? Kak Eka. Penilaian diri. Ya, Penilaian diri pernah Pak? pernah ya. Oke, kan kita ya, di RPP itu sering muncul di bagian lampiran itu asesmen atau rubrik penilaian itu ada penilaian diri, teman sama guru gitu kan. Nah, kalau ke teman biasanya secara berkelompok itu bisa. Kemudian
asesmen diri itu bisa kakak-kakak sekalian lihat di modul kita di 2.6. Nah, kelihatan nggak kakak-kakak yang saya lihatkan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini penilaian asesmen diri, rubrik asesmen diri. Nah, ini contohnya materinya lompat jauh. Nah, kakak-kakak bisa tengok di modul 2.6. 2.6.b elaborasi. Nah, itu di bagian 4 elaborasi isi 2.6.b. Nah, di sini kakak bisa melihat asesmen. Ini contohnya asesmen diri, rubrik asesmen diri. Nah, di sini rubriknya ada indikatornya awal berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, ini ketercapaian levelnya. Kemudian ini indikatornya, ada beberapa indikator. Bisa kakak-kakak lihat sendiri itu di modul 2.6. Kemudian penilaian antar teman, kakak-kakak juga bisa lihat di barcode ini. Itu banyak sekali contoh-contoh asesmen antar teman. Ya. Kemudian terakhir observasi guru yang biasa kita lakukan. Nah, jadi inilah asesmen yang akan dari pada malam hari ini. Asesmen diri, asesmen antar teman, dan asesmen guru. Nah, kemudian, pada gambar di layar monitor terlihat nggak kakak-kakak sekalian? Lihat, Kak. Nah, itu ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag sama asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Ya. Kakak-kakak, di antara kedua gambar ini, kira-kira gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ya, silakan yang mau menjawab. Di antara kedua gambar ini, manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Ada yang bisa bantu jawab di antara gambar kedua ini? Gambar 1 atau gambar 2? Menurut Karib, gambar 1 atau gambar 2? Kalau menurut saya ini Kak kayaknya tuh. Gambar B rasanya Kak. Gambar B. Iya, sepak bola ini melalui aktivitas ini. Asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola rasanya Kak. Alasannya ini langsung kepada permainan ya Kak. Jadi peserta didik itu langsung dihadapkan pada aktivitas yang sesungguhnya, permainan yang sesungguhnya. Kalau dilihat dari bolanya sih sama-sama menggunakan bola. Kedua-duanya sama-sama menggunakan bola tanpa ada modifikasi bolanya. Biasanya kan kita gunakan bola yang modifikasi. Jadi tidak menggunakan bola yang ya tidak standar. Ini sepertinya kalau di gambar ini dua-duanya mengandung nilai otentik. Namun yang lebih condong kalau kami kepada penilaian B. Ya karena di sana anak-anak langsung melalui aktivitas sepak bola, di sana ada juga dribblingnya, passing, kemudian nanti ada gawangnya, tentu mereka melakukan shooting. Jadi
kita bisa menilai mereka pada gerakan-gerakan yang cocok, kapan harus dia mengambil keputusan, passingnya diberikan kepada siapa nanti kan. Nah, jadi ada proses berpikir kritis kalau di dalam tim itu, Kak. Itu kalau menurut saya, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Arif. Ada yang lain berelaborasi tentang asesmen ini? Kira-kira gambar 1 dan 2 itu yang mana? Kak Eka? Kira-kira yang mana Kak Eka? Menurut kakak sekalian. Kalau itu kayaknya yang A, Pak. Yang A. Ya, Alasannya? tes keterampilan gerak dribbling. Kalau saya lihat di modul di sini kan asesmen otentik ya. Ya. Hasil otentik ini kan dari gambar yang A tadi, hasil dari tes tersebut ia mendapatkan hasil termasuk dalam kategori yang bagus. Jadi mereka tuh menggunakan kemampuan, jadi menggunakan variasi, Kak. Jadi dribbling yang sesungguhnya itu kenyataannya dia melawan dengan lawan, dia pada awal latihannya dia menggunakan kunci zigzag, Kak. Menurut Kak gitu ya. Kayaknya sih, Kak. Oke, Oke Kak Andi, silakan. Iya Kak, terima kasih. Kalau menurut saya gambar yang melalui aktivitas permainan sepak bola, karena di situ langsung ada aktivitas sepak bola yang dalam konteks di sini adalah dihubungkan dengan konteks nyata, artinya dalam suatu permainan sepak bola yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya ini Kak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita tayangkan lagi ya. Oke, Kak Isanda, silakan. Izin Kak, mau ikut jawab juga. Oke. Nah, teman-teman banyak juga yang berpendapat tadi. Ini menurut saya sama seperti Kak Eka tadi di aktivitas yang gambar pertama. Karena yang pertama perbedaan dari kedua gambar tersebut, yang gambar A itu anak-anak diberikan satu anak itu satu bola, sedangkan yang di gambar kedua itu hanya satu bola untuk dua anak berdasarkan gambar. Sedangkan penjelasan di sana ada tes keterampilan gerak dribbling zigzag, dan yang gambar kedua asesmen sepak bola melalui aktivitas permainan sepak bola. Nah, di sini pertanyaan tadi mengenai asesmen otentik. Jadi menurut saya juga kenapa memilih gambar A itu karena kesempatan anak untuk melakukan aktivitas sepak bola itu lebih banyak karena satu anak itu memegang satu bola. Karena di dalam penilaian diri itu dia bisa dilakukan penilaian untuk keterampilan individunya sebelum dia melaksanakan permainan secara menyeluruhan seperti yang ada di gambar B. Jadi ada kesempatan yang lebih banyak untuk penilaian dari siswa itu sendiri, baik itu dari segi keterampilan dia dalam teknik sepak bola. Mungkin itu Kak, sedikit pendapat. Terima kasih. Oke, Kak terakhir Kak Putra, minta tolong pendapat Kak Putra. Ya, Halo. Oke, Kak. Halo. Ya, Kak. Jadi Ada Bang. Jadi, ada suara nyaman. Di sini saya
menurut saya gambar yang bisa mencerminkan asesmen otentik dalam permainan sepak bola yaitu gambar 2, karena menurut saya di sini eh, dalam permainan bola itu asesmen otentik itu lebih ke aksi nyata dalam permainan tersebut. Karena di dalam gambar 2 ini siswa dituntut tidak hanya secara teknik saja, tapi juga bagaimana siswa ini bekerja sama dengan temannya dan bagaimana dia menunjukkan sikap sportivitas dalam permainan. Jadi di gambar 2 tersebut tidak hanya teknik saja yang dinilai, tapi bisa sikap juga dapat dinilai dalam permainan sepak bola. Sedangkan di gambar 1, kalau menurut saya yang dinilai itu hanya masuk ke dalam teknik dalam permainan sepak bola aja, seperti dribbling atau mungkin salah satunya passing atau shooting. Mungkin hanya itu, Kak. Terima kasih. Jadi gambar kedua menurut. Iya. Oke. Benar Kak, gambar kedua Kak, baru buka Google. Oke, kita lihat. Ini. Jadi kita sepakat gambar kedua. Kenapa? Yang disampaikan oleh Kak Putra tadi, gambar ke-1 itu hanya menunjukkan keterampilan saja. Sedangkan asesmen otentik itu asesmen atau penilaian yang menyeluruh dari pengetahuan, keterampilan, afektif, psikomotor, dan kognitifnya kelihatan semua. Dilihat dari tujuan pembelajarannya pada sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Sepakat Pak Kepsek ya, Pak Kepsek ya? Sepakat Kak, sepakat. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Nah, ini yang sudah dijelaskan sama Kak Putra tadi, jadi kita langsung. Nah, kakak-kakak sekalian, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas? Terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitasnya, pelibatan muridnya. Nah, itu yang disampaikan oleh Kak Putra tadi, tujuan pembelajarannya sepak bola tadi, kemudian bentuk aktivitasnya kan permainan. Dalam permainan itu melibatkan seluruh peserta didik dalam berkelompok, kerjasama, kemudian dari afektif, psikomotor, dan kognitifnya kelihatan semua. Nah, ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Pastikan tujuan tersebut mencakup keterampilan dan pengetahuan yang ingin diukur, ya. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang terdiri dari gradasi dari tujuan pembelajaran. Kriteria ini juga digunakan untuk menentukan indikator pada rubrik asesmen. Kemudian yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Pilih atau rancang aktivitas atau tugas yang mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Kemudian nomor 4, rancang rubrik penilaian. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Kemudian yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwa asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tetapi juga mencakup pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasi antara keterampilan dan pengetahuan akan memberikan gambaran holistik tentang pemahaman peserta didik. Kemudian yang keenam, beri kesempatan untuk
kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik atau murid untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugas. Ini menciptakan ruang bagi variasi dalam pendekatan peserta didik. Kemudian yang ketujuh, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka, identifikasi potensi kendala, dan pertimbangkan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Ya, ini tadi langkah-langkah mendesain asesmen otentik. Nah, dalam kelas Bapak Ibu terdapat peserta didik heterogen, ada atlet, ada yang umum, ada juga peserta didik disabel dengan tunggal yang tidak sama panjang. Asesmen otentik rubrik yang dibuat. Nah, ini nanti masuk di tugas kita, tugas kelompok kakak-kakak sekalian. Nah, salah satu contoh alternatif asesmen dari permasalahan tersebut terdapat pada LMS. Kakak-kakak bisa lihat LMS yang saya lihatkan tadi. Nih, asesmennya. Ada asesmen diri, asesmen antar teman, dan asesmen observasi guru. Bisa kakak lihat di modul 2.6.b ya. Kemudian diskusi kelompok. Nah, kakak-kakak akan dibagi kelompok menjadi 3 kelompok untuk membuat asesmen rubrik asesmen sesuai kelompoknya masing-masing. Nah, ini kelompoknya membuat rubrik penilaian asesmen sesuai tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian jenjang pendidikan, kelompok A membuat rubrik penilaian diri, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, kelompok C membuat rubrik observasi guru. Waktu pengerjaan 30 menit, media pengerjaan dibebaskan bisa Word, PPT, atau Canva. Nah, kelompoknya atau saya bagi ke room ya, ke room. Ada 3 kelompok, nanti saya bagi room, break room, ruang besar itu kelompok 1, room 1 kelompok 2, room 3 kelompok 3.
dong. Sini lah. Duduk. Mau jajan lagi duduk. Mama sini lah duduk. Mau duduk sini mama. Enggak, mama duduk sini kak. Silakan masuk di roomnya masing-masing. Kak KMS sama Kak Isanda silakan. Kak Setiawan. Halo Kak Setiawan. Aku di mana, Kak? Di sinilah kelompok dalam ini. Oh, kelompok sini. Ya. Oh. Kak Ari kelompok B. Ari, Kak Romi, Rahmat, berarti 6. Kak Ari pindah Kak Ari. Silakan pindah Kak Ari. Pindah di mana, Kak? Ini klik di layar. Hah? Di layar sudah muncul belum? Nggak ada apa-apa, Kak. Tetap untuk bergabung. Oh iya ya. Ya, silakan. Berarti yang ini kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1. Tentang apa dari Kak? Rubrik penilaian diri. Rubrik penilaian diri. Di yang AWK-nya siapa, Kak? Didiskusikan. Siapa yang pernah menggunakan rubrik penilaian diri ditampilkan dulu. Cak mano Kak Eri? Lagi bro. Ade. Tentukan dulu tujuan pembelajarannya. Aduh, Tujuannya. kayak ini ini. Oh, Ado Andi. Apa kabar Kak Oki? Selamat malam.
Oh, ya langsung be Kandi. Langsung cak mana tuh? Langsung lewat be. Siap. Halo? Halo? Halo, banyak nih yang Rahmat apa? Lagi ngetes. Keluar ya suaranya ya? Ah, keluar. Cak mana tuh, Budi? Oi, Kak Romi. Penilaian diri. Oh, rubrik penilaian diri ya? Yo, rubrik penilaian diri. Silakan. Apa ya silakan. Oh, Andi sibuk caknya. Kak, lepas karena baca ini. Nak bikin dia ni jadi besar. Biar nak cukup untuk jadi nyaya. Coba ya dipakai ya. Kebiasaan guys. Tadi udah selain jadi kita kecilin dikit dulu ya guys. Halo ini. Cak mana buat apanya? Di? Ya. Buat apa? Rubrik PowerPoint. penilaian diri. Berarti apa namanya? Nilai-nilai ini kan apa namanya? Semacam percaya diri itu kan? Apa? Percaya diri terus berani. Tergantung ininya kan apa namanya? Tujuan pembelajarannya. Misalnya materinya apa kan? Ya, di sini. Penilaian diri kan, rubrik penilaian diri. Ya. Kalau di sini rubrik penilaian diri itu kalau misalkan dalam kegiatan sepak bola misalkan ya kan. Jadi penilaian diri ini dirancang agar peserta didik bisa mengevaluasi keterampilan dan sikap mereka sendiri setelah beraktivitas. Contohnya misalkan ya kan, aspek yang dinilai di sini teknik passing. Nah, di situ ada skor 1, 2, 3. Skor 1 itu perlu ditingkatkan, skor 2 cukup baik, skor 3 baik. Nah, untuk skor 1 itu misalkan anak sering salah dalam passing dan bola tidak sampai ke teman. Oh, uji aku ini sih, apa namanya? Penilaian keterampilan, bukan sikap ya? Iya, dia ada beberapa aspek. Dia kan itu dari teknik passing, terus ada aspek kerjasama dengan tim, ada aspek sikap. Nah, di situ ada refleksi dirinya, apa kendala saya dalam passing, apa yang bisa saya perbaiki.
Oh, izin sebentar. Oke. Cuman beli mau kita ya. Allah, baru cuma tuh ya.
Kalau cak tidak marah, kita lah. Heran-heran pernah kayak gini ya. Sekarang, Kak Ibu dulu tahu juga. Iya, kan roti. Mana Kak Putra ada contoh ininya enggak? Ah, Contoh apa namanya rubriknya? Kalau ada kirim enggak apa-apa.
Ini lagi apa? Ini ada ini lompat jauh. Ini ada sepak bola mini lagi di apa ya? Oke. Di gitu ya. Coba kita saling kirim be ya. Ya. Sudah ku kirim itu Kak di WA. Di WA. Yo. Ya. Ada enggak? Cipo ini di. Bentar ya. Yang mana penilaian dirinya di? Apa? Yang penilaian dirinya yang mana? Itu kan ada banyak itu. Dari ada penilaian sosial. Penilaian sikap kan itu. Kerjasama, disiplin. Kakak-kakak kalau bingung buka modul 2.6.b di bagian 4 halaman 4. Nah, itu ada nih saya tengok stiker, buku putih. Nah, saya tengok dulu. Modul berapa? 2.6.b. Oh, 2 ya. 2.6. Nih, lihat di monitor. Itu di slide atas itu asesmen penilaian diri.
rubrik asesmen diri dengan portofolio. Nah, ini di 2.6 di bagian 4 contohnya. Atau kakak di PMM juga bisa disesuaikan dengan materi kakak masing-masing. Di PMM banyak. Setiap modul ajar pasti ada asesmen rubrik penilaian diri. Di LMS 2 titik berapa? 2.6 titik B elaborasi. Titik B. Halaman berapa apanya? Penilaian diri itu? Asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Udah nggak ketemu di? Langkah identifikasi tujuan aktivitas penelitian dapat dicoba. Contoh untuk pembelajaran PJOK pada materi bola basket. Penilaian diri ini nah. Halaman 35. Halaman 35. Iya. Udah ketemu kan? Penilaian diri. Di elaborasi tadi itu. Yang slide keempat kalau tidak salah. Oh iya, self assessment. Dan mengenai assessment untuk penilaian diri, langkah pertama adalah pencapaian rubrik yang digunakan mereka diajak untuk merefleksikan kinerja pribadi, merinci intensitas slot. Kelas 9. Tujuan pembelajaran materi lompat jauh petunjuk asesmen. Bertemu dengan 3 orang mengontak sebagai kelompok, rekam video dan mengukur jarak. Diri yang berbeda sebagai kelompok maka ada di tempat jauh dari lain lebih merekam pencapaian. Kriteria asesmen awal berkembang layak cakap mahir. Ini kata memotivasi dan kemandirian. Cakap tadi dan proses belajar ke level 5, level 4.
Macam mana berbagi apa ni? Lembar portofolio. Itu nak keluar ni. Keluar nak di? Apa tuh? Di apa? Di Meet tuh. Apa layarnya? Oh, di Meet. Iya, Ada nak keluar? iya keluar. Aspek penilaian teknik passing skor 1 perlu ditingkatkan. Refleksi diri teknik passing. Ini apanya? Tentang permainan sepak bola mini. Cara penggunaan rubrik ini secara mandiri setelah aktivitas setiap siswa menilai diri sendiri berdasarkan kinerja selama permainan. Setelah aktivitas ya penggunaan isi secara mandiri. Setelah aktivitas setiap siswa menilai dirinya sendiri berdasarkan kinerja selama permainan. Rubrik ini berfungsi untuk memperbaiki tampilan tetapi Nah, ini kan apanya kan? Tentang cara penilaiannya ini apanya rubriknya. rubriknya Ya, aspek penilaiannya teman teknik masing. Nah, ini yang diisi mereka sendiri, refleksi diri ini. Bisa enggak dijelasin? Nah, contoh rubriknya Contoh rubriknya ikut ini langsung. tidak, maksudnya yang apa namanya untuk kayak format portofolionya. Kalau itu kan dapat skor 1 yaitu nah. Ya. Nah ini kan panduannya istilahnya. Nah paling tinggal buat rubriknya baik itu. Bisa diperbesar lagi dah kak? Perbesar. Iya, itu kan masih 60% itu kayaknya. Maksudnya tampilan apanya? Iya tampilannya. Jangan itu. Ini baik. Nah, kan agak terbaca deh. Aspek skor 1 perlu ditingkatkan, skor 2 cukup baik, skor 3 baik. Refleksi apa kendala saya? Ini gitu ya. Rubrik berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oh ya 6 sama nomor.
Tambah siko lagi kak. 5 lah. 1, Mana? 2, 3, 4, 5. Yang bawa Nayo itu. Oke. Oke, coba buat 6 dulu. 1, 2, 3. Nah, tinggal masuk ke nomor pertama kan. Pengen nilai. Apa nak dimasuk ke poin nomor dengan nomor. Apa nama langsung. Oke loh. Tapi namo di pojok berarti perseorangan itu kak. Iyo. Enggak, Iya perseorangan. Hah? namanya di sini. Misalkan ya. Ini gitu. Tuh, Karena itu kan aspeknya siko-siko itu dari samping itu. ya. Jadi gini. Berarti perseorangan itu kak. Satu rubrik itu perseorangan. Konsep. Gitu. Masih. Langsung copy paste bisa itu. Lah. Itu. Oke tadi teknik passing, kerjasama, disiplin, Teknik passing, kerjasama, disiplin, disiplin, sikap sportif, pengambilan keputusan. sikap sportif, pengambilan keputusan. Nama ya. 30. Si A, B, C. Ini si A, si B, si C. Ya, si A, si B, si C. Teknik passingnya misalkan dia dapat skornya 1, 2, apa 3 gitu ya kan. Iya. Nah, berarti misalkan dapat si A ini dapat teknik passingnya 2 gitu lah ya. Ini 3 misalkan. Disiplinnya 3. Seperti ini 2. Kurang apanya nih. Coba nambah apanya? Nambah kolomnya. Nambah kolom itu benar ya. Insert. Ini skor akhir. Bila keputusan misalkan 3. Jadi skornya berapa nih? 2 tambah 3. 13. 13.
Jadi nilai akhirnya 13 dibagi nilai maksimal 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 3, 15. Kita buat rumus. 13 bagi 15 kali 100 nih. Sebentar. 13 86,6. 86. Ya 86. Nah, ini nilainya. Kalau pembulatan 87 lah, 86,6, 87. Pembulatan di atas. Nah, 87. Jadi ini nilai maksimalnya kan satu aspek ini 3, ya kan? Ya. Ini 3, ini 3, 3. Jadi nilai maksimal 3 kali 5 aspek. 3 kali 5, 15. 15. Nah, jadi jumlah yang dia dapat bagi 15 kali 100 dapat nilai ini. Nah, ditambah ada nih kolom ini. Ditambah apa tuh? Ini refleksi diri ini. Apa kendala saya dalam passing? Apa yang bisa saya perbaiki? Refleksi dirinya itu ya. Tidak, yang pojok tadi apa Kak? Coba yang pojok Kak. Bentar. Itu ada tujuan pembelajarannya enggak? Tujuan yang ingin dicapai maksudnya. Nih. Oh, cuma cara ya. Iya. Nah, sama tujuan yang ingin dicapai itu Kak, kalau bisa dimasukkan juga. Jadi maksudnya tuh dari penilaian itu apa sih dari tujuan penilaian itu yang ingin dicapai itu? Tujuan yang ingin kita capai. Karena salah satu komponen juga kan untuk yang masuk untuk apa namanya asesmen tadi kan salah satunya untuk apa menentukan tujuan dulu kan. Ini nih. Peserta didik bisa mengevaluasi keterampilan dan mengevaluasi. Dia bisa mengevaluasi keterampilan dan sikap mereka sendiri Iya benar. Iya, sepak bola mini ini materinya ya. Materinya sepak bola mini, tujuan pembelajarannya peserta didik bisa mengevaluasi keterampilan dan sikap. Cara mengelola isi secara mandiri setelah aktivitas, setelah siswa menilai dirinya sendiri berdasarkan ini. Nah, ini dihapus buat tujuan beda. Mana dia? Di copy dulu tadi itu. Oh, di blog ini nih. Nah itu baru dihapus. Buat tujuan ya. Buat tujuan. Tujuan pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai ya. Tujuan yang ingin dicapai. Secara benar ini. Nah, kira-kira apa lagi nak tambah? Agak dibaca open di? Iya. Jalina kawan orang kabupaten agam pakai min mah. Pakai baik.
Izin dulu Kak Erio ke belakang bentar. Ya. Oke, sudah selesai. Tinggal presentasi lagi kita. Spin ya. Spin hell. Sudah masuk galau? Ini mana Kak Eka? Tak lupa, Kak Eka mana kelompoknya ini? Dari tadi keluar belum masuk-masuk lagi. Ah, ini keluar masuk nih. Telepon Kak Prengki. Sudah, tidak diangkatnya. WA juga tidak dibalasnya. Kemana dia? Ya dulu, bentar. Alhamdulillah. Itu naik kan? Oke, kita spin. Langsung Kak Eka, silakan. Kelompok 2 kayak. Kelompok 3. Kami dari Kelompok 2 apa 3? kita kelompok 3. Kelompok 3 itu room 2, rombongan Kak Eka. Nah, Apa kami kelompok 3 ya. Iya, dibaca dulu di komentar tadi kan lah dikasih tahu tadi. Ngajak ke tugas 2 kami Kak. Oh ya dem lah, tampilkanlah kelompok 2 berarti. Oke. Moderator KKMS. Oke, siap. Enggak ya? Kelompok berapa kah? 2 kah ya? Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelumnya kami perkenalkan dulu untuk anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada
Kak Nova, yang kedua ada Kak Frankie, yang ketiga ada Kak Ari, yang keempat ada Kak Eka, dan yang kelima ada saya sendiri, Kak Mas Ade. Nah, dalam kesempatan kali ini yang akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu ada Kak Eka. Silakan untuk Kak Eka untuk memaparkan hasil. Oke, terima kasih Kak KMS. Ya, kami dari kelompok 2. Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya tadi mengenai pembelajaran rubrik penilaian teman, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama kelompok kami tadi membahas yaitu mengenai pembelajaran sepak bola. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami konsep dasar dribbling. Yang kedua, siswa dapat melakukan dribbling dengan kedua kaki. Yang ketiga, siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri, meningkatkan koordinasi mata dan kaki, bekerja sama dengan teman, dan menghargai kemampuan diri. Jadi ketiga tujuan tersebut kami rangkum dalam 3 aspek. Aspek pertama itu kognitif, yang kedua psikomotor, dan yang ketiga itu afektif. Oke, selanjutnya, adapun kriteria ketercapaiannya, itu ada 5 kriteria. Yang pertama yaitu adalah keakuratan. Seberapa akurat peserta didik dalam melakukan gerakan dribbling. Yang kedua, kelancaran, yaitu seberapa lancar peserta didik dalam melakukan dribbling tanpa kehilangan kendali atas bola. Yang ketiga itu adalah kecepatan. Seberapa cepat peserta didik dapat mengubah arah dan kecepatan dribbling. Yang keempat, kemantapan. Jadi seberapa mantap peserta didik dapat melindungi bola dari perebutan lawan. Yang kelima adalah kreativitas. Jadi yang kelima, seberapa kreatif peserta didik dalam menggabungkan berbagai teknik dribbling. Selanjutnya itu ada rubriksnya. Itu yang pertama kriteria, yang kedua sangat baik dan baik. Jadi kriteria di sini yang diambil dari 5 tadi, yaitu adalah keakuratan. Dinilai sangat baiknya, dia tuh selalu melakukan gerakan dengan tepat, sama juga dengan yang baik itu sering melakukan gerakan dengan tepat. Yang kedua itu ada kelancaran. Kriteria sangat baiknya yaitu melakukan dribbling dengan sangat lancar tanpa hambatan. Sedangkan nilai baiknya itu melakukan dribbling dengan lancar, namun kadang-kadang kehilangan kendali bola, itu sudah dikatakan dengan nilai baik. Selanjutnya kecepatan, yaitu dapat mengubah arah dan kecepatan dengan sangat cepat. Selanjutnya yang nilai baiknya itu dapat mengubah arah dan kecepatan dengan cukup cepat. Selanjutnya kemantapan, selalu dapat melindungi bola dari perebutan lawan, itu nilai sangat baiknya. Nilai baiknya itu sering dapat melindungi bola dari perebutan lawan. Yang terakhir adalah kreativitas, menggunakan berbagai teknik dribbling dengan sangat kreatif, menggunakan beberapa yang kebaiknya adalah menggunakan beberapa teknik dribbling dengan kreatif. Nah, di situ nilai-nilai rubrik yang kami rangkum. Adapun cara penggunaan rubriknya itu yang pertama, setiap peserta didik mengamati teman sekelompoknya saat melakukan dribbling. Terus yang kedua, itu peserta didik memberikan penilaian pada setiap kriteria berdasarkan rubrik di atas. Rubrik yang saya tampilkan ini. Yang terakhir, yang ketiga adalah setelah selesai peserta didik. Maaf ada gangguan. Yang terakhir adalah setelah selesai peserta didik memberikan umpan balik kepada temannya berdasarkan penilaian yang diberikan. Oke, terima kasih sebelumnya. Balik ke moderator. Baiklah, itulah. Terima kasih Kak Eka. Itulah pemaparan dari Kak Eka. Izin Kak, tidak ada tanya jawab ya Kak? Tidak ada. Oh ya. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Kak? Stop.
kelompok 1. Oke, lanjut. Kelompok 1 ya? Iya. Ya, Kak Eri penyampaian materi ya. Apa siapa? Oh, boleh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kak, di sini saya Andi Setiawan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama saya sendiri Andi Setiawan, kemudian yang kedua itu Kak Rahmat Eri Saputra, kemudian ada Kak Oki Saputra dan Kak Romi Fitra Jaya, dan yang terakhir ada Kak Muhammad Ade Hasil dari diskusi kami akan disampaikan oleh Kak Rahmat Eri. Pada Kak Rahmat Eri kami silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Andi. Baiklah, di sini saya akan mencoba presentasikan hasil diskusi kelompok kami tadi tentang penilaian diri. Di sini kami mengambil tema permainan sepak bola mini, yaitu berikut penilaian diri dalam sepak bola mini yang bertujuan tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran sepak bola mini, yaitu peserta didik bisa mengevaluasi keterampilan sikap mereka sendiri setelah beraktivitas. Yang dinilai di sini ada teknik passing, kerjasama dengan tim, kedisiplinan, sikap sportif, dan pengambilan keputusan. Cara penggunaan rubrik penilaian diri ini yaitu siswa diminta isi secara mandiri setelah aktivitas. Setiap siswa menilai diri sendiri berdasarkan kinerja selama permainan. Terus refleksi, kolom refleksi membantu siswa untuk berpikir tentang tantangan dan bagaimana mereka bisa berkembang. Terus diskusi dan umpan balik setelah penilaian diri, siswa bisa berdiskusi dengan teman atau guru untuk mendapatkan masukan atau tambahan. Rubrik ini tidak hanya berfungsi untuk mengevaluasi keterampilan, tapi juga mendorong berdasarkan diri dan refleksi kritis tentang sikap dan kinerja siswa. Di sini ada kolom untuk penilaian diri. Di sini ada aspek yang dinilai. Yang pertama ada termotivasi, yang kedua ada kerjasama tim, kedisiplinan, sikap sportif, dan pengambilan keputusan. Di sini ada skor 1, skor 2, skor 3. Skor 1 yaitu perlu ditingkatkan, 2 cukup baik, 3 baik. Nah, misalkan di skor 1 ini untuk teknik passing, misalkan siswa itu ngisi saya sering salah dalam passing dan bola tidak sampai kepada teman misalkan. Itu untuk dia berikan skor 1, refleksi diri, apa kendala saya dalam passing dan apa yang bisa saya perbaiki. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Rahmat Eri Saputra atas penyampaian hasil diskusi dari kelompok 1. Mohon izin Kak Basil, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari hasil diskusi kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lanjut Kak Arif dan kawan-kawan.
Halo Kak, Kak Wahyu, Kak Setiawan. Oke, lanjut. Kak Wahyu, mana Kak Wahyu? Halo. Nah, Kak Setiawan tuh. Assalamualaikum Aku ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kakak-kakak untuk memulai presentasi dari kelompok 2. Terlebih dahulu memperkenalkan diri dari anggota kelompok 2. Yang pertama Kak Arif sebagai pemateri, Iksan dari Wahyudi, Setiawan, dan Sevi Yuliana. Baik, untuk mempersingkat waktu karena hari sudah malam, kami persilakan kepada Kak Arif untuk mempresentasikan hasil diskusi kita tadi yang sangat panjang dan lebar. Kepada Kak Arif, mohon dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Wahyu. Mohon izin Kak Setiawan, Kak Sevi. Kak Sevi lagi berhalangan ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai asesmen autentik, yaitu penilaian teman sejawat. Ini pada modul 2.6, penggunaan rubrik asesmen autentik ini untuk teman memberikan kesempatan unik untuk pengembangan keterampilan evaluasi dan kolaborasi di antara peserta didik. Dalam kesempatan ini, kami memaparkan hasil penilaian autentik pada kelas 10 fase E pada materi permainan sepak bola. Aktivitas bermain sepak bola selama 5 menit dan tiap rekan sejawat membawa rubrik penilaian. Nah, ini contoh hasil asesmen antar teman formatnya. Di antaranya ada nama peserta didik, kemudian kelas. Kami menggunakan kelas fase E, ya kelas 10 pada mata pelajaran PJOK, materi pokoknya permainan sepak bola. Tanggalnya kami ambil tanggal hari ini, tanggal 23 Oktober 2024, tahun 2024. Nah, di sini ada poin-poin, pada kolomnya ada 5 kolom yang kami gunakan. Yang pertama kolom kriteria asesmen, kesadaran posisi saat bermain sepak bola, kemudian mobilitas gerakan, pemahaman taktik, kemudian kerjasama tim. Nah, pada kriteria asesmen ini ada 5 poin, yaitu yang pertama ada awalnya berkembang, kemudian berkembang, layak, kemudian cakap, dan yang terakhir mahir. Nah, pada kesadaran posisi saat bermain bola basket ini dengan item, yaitu tidak tahu posisi dalam tim dan seringkali berada di tempat yang strategis. Itu pada awal berkembang, gerakan lambat dan kaku, seringkali tidak siap untuk bergerak. Pemahaman taktiknya tidak memahami taktik permainan dan seringkali melakukan keputusan yang tidak tepat. Kerjasama timnya kurang berkolaborasi dengan rekan setim. Seringkali bermain secara individual. Nah, ini contoh dari kriteria asesmen awal berkembang. Jadi ada 4 kriteria. Pada kriteria asesmen berkembang, yaitu dengan posisi permainan sepak bolanya memahami posisi sendiri tetapi seringkali keliru saat berpindah atau bertahan. Berpindah, penyerangan atau bertahan. Kemudian mobilitas dan gerakannya ini, mobilitasnya sering terjadi gerakan yang terbatas. Artinya pada mobilitas gerakan ini tidak baik, kurang. Pemahaman taktiknya memiliki pemahaman dasar tentang taktik tetapi seringkali membuat kesalahan. Untuk kerjasama timnya mulai menunjukkan upaya dalam bekerja sama dengan rekan satu tim. Ini pada fase berkembang, dan fase layak itu pada posisi timnya cukup memahami posisi sendiri dan mampu berada di tempat yang tepat. Kemudian mobilitas dan gerakan bergerak dengan baik namun terkadang belum efisien. Itu pada mobilitas gerakan, pemahaman taktiknya cukup memahami taktik permainan dan seringkali membuat keputusan yang tepat. Jadi ada perkembangan di sini dari berkembang dan menjadi layak. Dan kriteria asesmen yang berikutnya adalah kriteria asesmen cakap. Ini pada saat posisi permainan bola sepak bola, memahami posisi sendiri dengan baik dan selalu berada di tempat yang optimal.
Kemudian mobilitas tinggi, gerakan lincah dan efisien. Nah, mobilitas tinggi ini ada gerakan passing, kemudian gerakan dribbling dan gerakan syutingnya. Pemahaman taktik, memiliki pemahaman yang baik tentang taktik dan seringkali membuat keputusan yang tepat atau strategis. Menunjukkan kemampuan kolaborasi yang tinggi dalam satu tim. Nah, ini kami mengambil afektifnya yaitu kerjasama satu tim. Nah, untuk kriteria asesmen berikutnya adalah kriteria asesmen mahir. Nah, kriteria asesmen mahir ini posisi itu sudah sangat paham posisinya itu sendiri. Berada di tempat yang optimal dan pada saat menyerang dan bertahan. Kemudian mobilitas sangat tinggi, mobilitas dribblingnya sudah baik, passing, kemudian shootingnya juga cukup baik, dan penempatan posisi sangat efisien. Kemudian untuk pemahaman taktiknya, pemahaman taktik yang sangat baik, membuat keputusan yang strategis secara konsisten. Nah, itu pada pemahaman taktiknya. Nah, untuk poin afektifnya, dia sudah bekerja sama dengan baik, membangun kolaborasi yang baik, kerja sama tim yang baik, kemudian nilai-nilai yang ada dalam permainan sepak bola sudah diterapkan yang dimana mendukung rekan setim. Nah, itu sudah mahir. Nah, pada penilaian asesmen, hasil asesmenmu ini, jadi teman sejawat memberikan catatan. Nah, pada kesempatan ini yang telah dilakukan adalah cukup memahami posisi sendiri dan mampu berada di tempat yang baik, kemudian mobilitasnya sedang, tetapi gerakannya masih terbatas, kemudian pemahaman taktiknya juga ada seringkali membuat kesalahan dan kerjasama tim kurang kolaborasi dengan rekan setim. Nah, jadi seringkali bermain secara individual. Nah, dalam kesempatan ini cukup mendapat kategori layak. Nah, ini diberikan saran dari temannya. Nah, saran yang telah diberikan di sini lebih semangat lagi latihannya dan lebih baik lagi. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai penilaian asesmen otentik pada penilaian rekan sejawat. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Kak Wahyu selaku moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Kak Arif. Demikianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan apabila ada kelebihan, kami sangat ikhlas. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Wahyu, pertanyaannya. Apa hal yang baru yang Kak dapatkan dari sesi diskusi ini, Kak Wahyu? Bentar Kak, baca bentar Kak. Yang pertanyaan satu aja, nomor Oh, satu. yang pertama, apa yang baru Anda dapatkan dari diskusi ini? Mungkin hal yang baru mengenai beberapa asesmen penilaian tadi, karena jujur selama ini saya belum terlalu paham terkait asesmen penilaian, dan ini menjadi satu hal yang baru untuk saya ke depannya. Untuk lebih memperhatikan bahwa memang diperlukan setiap kegiatan pembelajaran itu untuk asesmen penilaian, baik itu dari penilaian diri, teman sejawat, dan ada beberapa tadi. Mungkin itu saja Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Kak Oki, pertanyaan nomor 2, jika Anda diminta untuk rubrik kembali, proses seperti apa yang akan Anda lakukan? Oke, silakan. Kalau dari saya mungkin sama Cak Kak. Rubrik ini apa baru juga untuk saya Kak. Pembelajaran tentang rubrik. Menurut Kak Oki, penting nggak asesmen ini? Menurut Kak Mungkin Oki, penting Kak. penting. Mungkin penting. Jangan mungkin. Penting apa tidak? Ya, Jangan ada penting. penting. Iya Kak.
Oke, alasannya. Alasannya. Ah, untuk melihat sejauh mana. Oh, perkembangan peserta didik Oke. dalam proses pembelajaran PJOK, Cak. Oke, terima kasih kakak pertama, luar biasa kakak pertama. Tepuk tangan dulu. Oke. Cak kayak Iwan, Kak. Oke, terima kasih Kak Oki. Pesan kuncinya asesmen itu sangat membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian pelibatan murid dalam asesmen, ya, pesan kuncinya. Kemudian sesi akhirnya kakak-kakak sebagai peserta dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam proses pembelajaran. Kemudian peserta dapat menyusun kerangka asesmen otentik berserta rubriknya. Kemudian yang terakhir, peserta dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat. Oke, terima kasih. Batas ini, sebelum kita akhiri, kita foto bersama terlebih dahulu. Silakan buka kamera. Ini. Kak Ade mana? Kak Wayu, Kak Franky, Kak Sepi. Oke, sip. Kak Ade mana Ade nih? Kak Wahyu aku ini salpo sama kacamatonya. Iya, satu. Ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Kak Eka, siapa mimpin doa tutup? Doa penutup tetap Kak Franky, Kak. Silakan Kak Franky. Baik kakak-kakak, kita hari ini telah melaksanakan kegiatan. Untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kakak-kakak. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di modul 3. 3 cuma 2 modul persiapan untuk aksi nyata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup gugus 7. Oh, siap.